Konsumsi menjadi penopang utama pertumbuhan. Rekreasi membuat fondasi ekonomi rapuh. Saya Bagja Hidayat dan inilah editorial Tempo. Hingga triwulan 3 tahun ini, lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi disumbang oleh sektor konsumsi. Meski tampak baik-baik saja, angka ini sebenarnya melukiskan ekonomi yang rapuh. Kelas menengah yang telah lama ada membelanjakan uang untuk menutup kesempitan hidup. Sementara itu, pemerintah tak berinvestasi pada pembangunan manusia, terutama yang mendorong daya hidup kelas bawah. Meminjam pernyataan ekonom peraih hadiah Nobel Ekonomi Amartya Sen kepada The Guardian pada 2013, pertumbuhan ekonomi tanpa investasi pembangunan manusia bukan hanya tak berkelanjutan, melainkan juga tak etis. Sebagai penopang pertumbuhan, konsumsi tak buruk. Hampir 70 negara mengandalkan konsumsi dalam negeri penduduknya untuk menopang ekonomi mereka. Namun di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik, konsumsi itu datang dari sektor transportasi, komunikasi, restoran, hotel, dan pariwisata. Artinya, penopang utama pertumbuhan adalah leisure economy, ekonomi waktu senggang yang merupakan pengeluaran khas kelas menengah atas. Laporan utama Tempo pekan ini mengkonfirmasi data BPS itu. Dengan rasio 32%, rekreasi menjadi komponen terbesar dalam konsumsi rumah tangga. Lapangan padel misalnya menjadi wahana olahraga baru para selebritas, bioskop penuh oleh penonton film, angka perjalanan wisata tembus 1 miliar orang, melampaui jumlah tahun lalu. Masalahnya, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 0,07%. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kenaikan ini dipicu oleh bertambahnya angka pengangguran dan inflasi bahan kebutuhan pokok. Dengan kata lain, rekreasi yang tampak menggembirakan itu hanya dinikmati sebagian kecil kelas menengah perkotaan. Ketimpangan itu terekam dalam indeks Gini yang dilansir BPS setiap Maret dan September, yang konsisten di atas 0,3 dan naik dalam 5 tahun terakhir. Hanya sebagian kecil kelas menengah atas yang menggerakkan ekonomi lewat belanja rekreasi yang mahal. Survei Center of Economic and Law Studies terhadap 12.000 responden pada Oktober 2025 menunjukkan kelas menengah atas berlibur untuk beristirahat dan merestorasi kembali semangat hidup. Keadaan memang sedang suram. Secara keseluruhan ekonomi muram, daya beli masyarakat yang turun membuat industri dan bisnis mandek. Para pengusaha menahan ekspansi akibat suku bunga yang tinggi, ketidakpastian global, hingga kebijakan pemerintah yang tak memberi kepastian. Presiden Prabowo Subianto kian memusatkan kekuasaan di tangannya. Roda ekonomi digerakkan oleh perusahaan dan korporasi negara, bukan oleh investasi swasta padat karya yang membuka banyak lapangan kerja. Pembangunan manusia ala Prabowo melalui sekolah rakyat dan makan bergizi gratis tak hanya salah sasaran, tapi juga salah pengelolaan. Anggaran besar untuk proyek makan bergizi gratis baru terserap 25%, serapan yang sedikit itu pun cuma dinikmati segelintir orang, kroni, dan mereka yang dekat dengan kekuasaan. Akibatnya, pemangkasan anggaran publik yang dialihkan untuk program-program prioritas tak membuat ekonomi di bawah menggeliat. Secara angka, penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam skala normal. Tingkat konsumsi 53% berada dalam rentang sehat 50 hingga 70% terhadap produk domestik bruto. Juga ekspor 23,64%. Dan pembentukan modal tetap bruto 29,09% yang masih dalam rentang ideal. Namun, komposisinya menunjukkan ekonomi dalam setahun pemerintahan Prabowo Subianto rentan dan rapuh. Jika ekonomi tahun depan masih seperti ini, Indonesia akan terjebak dalam ilusi negara kelas menengah. Kita akan merasa kaya padahal tidak punya apa-apa. Kelas menengah menikmati ekonomi rekreasi tanpa kapasitas finansial memadai. Besar pasak daripada tiang tercermin dalam lonjakan tingkat kredit konsumsi tahun ini yang sebesar 45% dan pinjaman online yang menembus rekor baru 92 triliun rupiah dengan rasio kredit macet yang terus naik. Kenaikan tingkat konsumsi kelas menengah atas dalam ekonomi senang-senang tak hanya menciptakan ketimpangan,
tapi juga memicu segregasi sosial. Rekreasi bisa jadi hanya pelarian dari kesuntukan kelas elit, tak memberikan efek pengganda yang besar terhadap ekonomi secara keseluruhan. Akibatnya, pencapaian pertumbuhan 8% bakal sulit. Bahkan di atas fondasi yang lemah, upaya mempertahankan pertumbuhan 5% pun akan terseok-seok. Simak editorial dan liputan khusus Outlook Ekonomi 2026 selengkapnya hanya di tempo.com.